Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pembuatan etiket dan kopi resep. Baik, langsung saja. Ini untuk etiket obat. Jadi etiket obat adalah selembar kertas yang berisikan keterangan tata cara pengkonsumsian obat untuk 1 hari penggunaan. Nah, etiket obat ini meliputi untuk etiket yang berwarna putih itu ada untuk etiket yang berwarna putih untuk obat dalam atau oral, dan untuk etiket yang berwarna biru itu untuk obat luar dan suntik. Nah, bagi sediaan-sediaan yang perlu dilakukan pengocokan berarti harus ditempelkan label kocok dahulu, seperti sediaan suspensi atau emulsi. Lanjut, ini untuk etiket. Jadi di bagian-bagian etiket harus tertulis di yang pertama itu di bagian sebelah atas atau kop dari etiket itu ada nama apotik, kemudian alamat apotik, nama apotekernya, kemudian SIA dan SIPA. Kemudian di bagian sebelah kiri berarti di sini ya, sebelah kiri atas itu ada nomor resep. Kemudian di sebelah kanan atas ada tempat, kemudian tanggal pembuatan, bukan tempat tanggal pembuatan resep ya, tapi di sebelah kiri atas ini salah, bukan tanggal pembuatan resep, tapi di sebelah kanan atas itu adalah tanggal dibuatnya etiket. Kemudian yang keempat itu di tengah, berarti di setelah kop, kemudian ada sebelah kiri itu ada nomor resep, sebelah kanan itu ada tempat dan tanggal pembuatan etiket, kemudian di tengahnya itu ada nama pasien. Bisa ditambahkan dengan umur pasien, kemudian di bawah nama pasien itu bisa diberikan keterangan cara pemakaian dan keterangan lain yang diperlukan. Bisa diberikan keterangan nama obat, kemudian potensinya juga bisa. Kemudian yang keenam, di pojok kanan bagian bawah itu ada paraf yang si pembuat etiket. Kemudian yang ketujuh itu ada keterangan, itu untuk yang etiket yang berwarna biru itu ada keterangan obat luar. Seperti itu. Nah, ini untuk etiket. Jika pasien meminta atau permintaan khusus dari dokter, itu pada etiket bisa dicantumkan komposisi lengkap obat. Jadi kan ada beberapa obat dalam satu bungkus, misalnya kayak pulveres itu kan ada beberapa item obat, itu bisa dituliskan apa aja item obatnya dan berapa kandungan kadarnya atau dosisnya berapa. Jadi biar tahu di dalam satu bungkus itu ada berapa item obat dan berapa dosisnya masing-masing, itu bisa. Tapi jika tidak ada pencatatan khusus dari dokter, kemudian tidak ada permintaan dari pasien, tidak dicantumkan juga bisa. Lanjut untuk syarat etiket, jadi ada yang pertama itu menempel kuat ke wadah. Jadi dipastikan bahwa etiket yang kita berikan itu harus tertempel kuat di wadah atau di plastik atau di obatnya. Itu dimaksudkan agar dipastikan bahwa setiap obat itu sudah ada keterangan dan pasien itu paham dengan keterangan tersebut. Artinya kalau misalkan etiketnya hilang, otomatis keterangan yang seharusnya ada di obat itu juga tidak ada. Nah, jika pasiennya ingat ya tidak apa-apa, tapi bagaimana kalau misalkan pasiennya lupa? Nah, itu dikhawatirkan bila ada etiket yang tidak menempel kuat di wadah atau di sediaan obat. Kemudian yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti pasien. Nah, ini kita yang sebagai calon-calon apoteker, nah nanti kalau misalkan bikin etiket itu sebisa mungkin mudah dibaca. Tulisannya tidak perlu bagus, tapi sebaiknya mudah dibaca. Jadi artinya tertulis dengan jelas. Bisa kalian bikin dalam bentuk elektronik, jadi di print, tapi kan untuk manual-manual seperti di apotik itu kan mungkin sulit ya untuk di
dilakukan seperti itu. Jadi biasanya untuk kopnya itu sudah tercetak, kopnya sudah ada, tapi untuk keterangan dan nama obat dan nama pasien itu kan manual. Nah, itu sebisa mungkin mudah dibaca dan dimengerti pasien. Jadi kalau misalkan pasiennya itu adalah pasien misalkan di apotek kalian ada datang bule yang beli obat, nah sebisa mungkin kalian juga harus bikin etiket yang sesuai dengan bahasa orang yang kalian berikan etiket tersebut gitu. Jadi yang jelas itu harus bisa dimengerti oleh pasiennya. Lanjut untuk contoh etiket putih. Nah, ini etiket putih. Nah, ini ada seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada kop, di bagian kiri atas itu ada nomor resep, kemudian ini tanggal penulisan etiket. Kemudian ada nama pasien, kemudian ada keterangan cara penggunaan dan keterangan yang diperlukan, seperti ini misalkan 1 jam sebelum makan. Kemudian bagian kanan bawah itu ada paraf apoteker penulis etiket. Nah, ini untuk etiket putih itu dimaksudkan untuk digunakan bagi obat-obat yang penggunaannya melalui mulut masuk ke tenggorokan terus ke saluran pencernaan. Jadi untuk etiket putih itu dikhususkan, atau yang pasti kalau dia etiket putih artinya dia itu masuk ke dalam saluran pencernaan gitu, artinya dia melalui tenggorokan dan masuk ke saluran pencernaan. Itu yang etiket putih. Lanjut, kemudian untuk yang etiket berwarna biru, nah ini sama, ada kop, terus nomor, tanggal, nama pasien, keterangan. Nah, di sini ditambahkan keterangan untuk obat luar, kemudian ada paraf. Nah, ini untuk etiket berwarna itu dimaksudkan untuk digunakan untuk obat yang selain masuk ke mulut terus melalui tenggorokan kemudian masuk ke saluran pencernaan. Artinya ini untuk obat-obat yang di luar itu ya, yang di luar melalui saluran pencernaan, seperti kayak injeksi, kemudian supositoria, kemudian inhaler, itu kan tidak masuk melalui mulut. Dia kan saluran pernafasan ya, inhaler. Nah, ini kalau misalkan yang masuk melalui kerongkongan dan terus ke saluran pencernaan, artinya dari mulut masuk ke kerongkongan terus ke saluran pencernaan, itu harus berwarna putih. Selain itu berarti dia berwarna biru. Nah, ini untuk contoh resep dan etiket. Nah, ini misalkan contoh resep itu misalkan ini adalah contoh resep yang benar. Nah, ini ada kopnya, di sana ada nama dokternya, kemudian SIP-nya, kemudian alamat dan teleponnya. Nah, kemudian di sini ada nomor resep, di sini ada nomor resep 1, kemudian tanggal resepnya. Jadi ini tanggal penulisan resep. Kemudian di sini ada keterangan 3R atau 3 resipe, yaitu ada simvastatin sekian, simvastatin 10 mg tablet. Jadi sedianya tablet dengan jumlahnya nomor 30 dan keterangan sigma 1DD1PC, artinya 1 kali sehari setelah makan. Oke, lanjut di sini ini ya beberapa, ada 3 resipe. Kemudian di sini ada pro-nya untuk Tuan AM 52 tahun dengan alamat Jalan Magelang kilometer 3. Nah, di sini di keterangannya bahwa pasien Tuan AM ini hanya ingin artinya dia tidak bisa membeli seluruh resep. Nah, jadi si Tuan AM minta simvastatinnya hanya untuk 10 hari, kemudian amlodipinnya hanya setengah, kemudian neurosambingnya diambil semua. Nah, bagaimana penulisan etiketnya? Nih, untuk R pertama itu, jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ini ada kop dengan ada apotik, tanggal, ada nama apotik, kemudian alamatnya, kemudian nama apotekernya, kemudian ada SIPA-nya. Nah, di sini untuk nomor resep, di sini ada nomor resep 1 karena di sini ada beberapa R, jadi ditulis
1A. Jadi nomor resep 1A dengan tanggal pembuatan etiket. Nah, di sini tanggal pembuatan etiketnya itu adalah 29 Januari 2020. Artinya, pasien ini dapat resep itu tanggal 27 dan dia melakukan atau menebus resepnya 2 hari kemudian. Jadi di tanggal 29. Nah, ini ada Tuan A, sesuai ya, Tuan AM 52 tahun. Nah, di sini diberi keterangan. Nah, ini kalau misalkan kalian tidak menuliskan namanya pun tidak masalah, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang diberikan keterangan adalah aturan pakai dan aturan yang sekiranya diperlukan. Nah, kalau misalkan kalian merasa ya harus dituliskan namanya, ya silahkan. Jadi di sini ada simvastatin 10 mg 10 tablet. Kenapa 10 tablet? Karena di sini pasien hanya meminta untuk 10 hari. Di sini kan aturan pakainya hanya 1 kali sehari. Nah, 1 tablet sebelum tidur malam. Jadi di sini kenapa penulisannya itu adalah sebelum tidur malam, karena memang, nah ini yang harus kalian pelajari. Jadi sebagai apoteker itu harus sudah tahu kapan obat-obat tertentu paling baik digunakan. Nah, seperti simvastatin ini memang dikonsumsinya lebih baiknya itu pada malam hari, karena obat ini akan mengurangi lebih banyak kolesterol LDL di malam hari daripada diminum saat pagi hari, seperti itu. Kemudian di sini ada paraf apoteker si pembuat etiket. Kemudian lanjut untuk R yang kedua, sama saja, hanya ini nomor resepnya di 1B. Dan di sini ada keterangan amlodipin 5 mg itu 15 tablet. Ini kenapa 15 tablet? Karena dia mengambil setengahnya. Setengah dari 30 itu ada 15 tablet. 15 tablet. Nah, ini cara penggunaannya 1 tablet tiap pagi. Kenapa pagi? Karena memang saya sudah jelaskan seperti awal, kita harus tahu walaupun memang di sini tidak keterangan secara spesifik, tapi kan apoteker juga harus tahu saat-saat yang paling baik, karena di sini keterangannya adalah 1 kali sehari. Kecuali kalau di sini berubah jadi 2 kali sehari, nah itu harus ada konfirmasi ke dokter. Nah, seperti itu, karena di sini sudah menghilangkan atau merubah resep aslinya. Artinya kita membuat etiket itu tidak boleh merubah keterangan dari resep aslinya. Nah, di sini amlodipin 5 mg 15 tablet, 1 tablet tiap pagi jam 7. Nah, ini boleh kita kasih jam, bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 6, itu terserah kalian. Ini sengaja dibuatkan agar pasien tuh lebih patuh. Jadi dia kalau jam minum obatnya itu maksudnya itu sesuai, maksudnya dia itu selalu tetap. Jadi kalau misalkan jam 7 terus, itu akan mengurangi terjadinya lupa gitu. Jadi nanti pasien akan ingat terus bahwa dia harus minum obat setiap pagi jam 7 tuh. Nah, diminum sesudah makan. Ini ada paraf. Ini untuk yang resep ketiga juga sama. Ini ada nomor resep 1 bagian C. Ini Neurosan B 30 tablet karena dia mengambil semuanya. Kemudian 1 tablet pagi hari jam 7 diminum sudah makan. Nah, sebaiknya untuk obat-obat yang memang bisa digunakan bersamaan seperti amlodipin dan Neurosan B, artinya dia sama-sama bisa diminum di pagi hari. Jadi tidak ada bedanya mau diminum pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi kalian bisa tulis sama-sama di pagi hari biar pasiennya itu lebih patuh. Jadi kalau misalkan dia ini pagi, itu siang, itu malam, itu akan lebih mengurangi kepatuhan pasien. Cuma kan ini karena kejadiannya lain ya, kita mau bikin pagi seperti yang saya bilang tadi, karena dia paling baik diminum adalah pada malam hari. Jadi diminum 1 tablet sebelum tidur malam. Tapi ini 1 tablet sebelum tidur malam tuh artinya belum mau tidur terus minum ya, nggak harus seperti itu ya. Tapi maksudnya itu sekitaran yang kira-kira kita biasanya tidur jam berapa. Nah, itu 1 jam sebelumnya juga boleh. Yang jelas itu diminum malam hari, karena setiap orang kan selama tidurnya kan waktu tidurnya beda-beda. Jadi kita bisa memperkirakan setiap pasien itu minumnya adalah beberapa saat sebelum tidur. Nah, ini sudah. Jangan lupa untuk parafnya, untuk
maksudnya paraf ini adalah untuk legalitas. Jadi jika lupa paraf berarti etiketnya bisa dianggap tidak legal gitu ya. Oke, lanjut. Tugas membuat etiket. Nah, ini untuk tugas kalian. Jadi ada 4 soal. Ini untuk soal pertama, ada nomor resep 3 tanggal 22 bulan Juni 2019. Pro Tuan Amin 27 tahun dengan keterangan STDD tab 1 PC. Nah, ini mohon kalian bikin, ditulis dulu soalnya. Kemudian yang soal nomor 2, nomor resep 13 tanggal 22 bulan 8 tahun 2019 dengan untuk Nyonya Sumini 23 tahun. Kemudian keterangannya SM@FES GTT 1 ODS. Nah, itu dibikin etiketnya, bisa kalian foto atau kalian tulis. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, lanjut, ini untuk tugas ketiga dan keempat, itu ada nomor resep 5 tanggal 2 bulan 8 2019 Pro Ananda Susi, Pro Anak Susi. Kemudian ini bisa kalian tambah anak Susi umur 8 tahun. Ini kalian jangan tanya nama obatnya mana ya, karena kan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalian hanya fokus membuat etiket dengan keterangan. Jadi kalau misalkan nama obatnya itu boleh, tapi di sini saya memberikan tugas tidak ada nama obatnya. Jadi kalian hanya menulis sesuai dengan yang awal saya jelaskan gitu. Oke, untuk yang nomor resep 19 itu tanggal 2 bulan 3 2019. Pro anak Andi 3 tahun. Ini anak Susi bisa ditulis 6 tahun. Kemudian SON lead OR lead OR. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk menulis soalnya.